Apa saja sih agenda acara kita pada siang hari ini? Baik. Yaitu pertamanya adalah pemaparan dari narasumber Bapak Ahmad Sarifudin mengenai topik evaluasi organisasi BRIN. Kemudian kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dapat mengaktifkan fitur raise hand di Zoom atau bisa juga bertanya di kolom chat. Kemudian setelah itu kita akan mengadakan kuis. Baik, kuis ini adalah agenda terbaru kita di sharing session ini dan kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk partisipasi aktifnya karena nanti kuis ini akan ada hadiahnya. Jadi kita akan mengadakan kuis di akhir setelah sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian pemenang kuis ini yaitu kita akan mengambil 2 orang teratas yang terbaik untuk mendapatkan door prize menarik dari kami. Jadi untuk itu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya jangan lupa untuk menyimak paparan dari narasumber karena kuisnya itu nanti seputaran materi yang akan disampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Sarif. Pak Sarif sudah bisa dimulai? Baik, Mbak, terima kasih. Suara Ya, saya terdengar silakan. jelas nggak? Baik, terdengar jelas, Pak. Baik, Baik, kepada Bapak Ahmad Sarifudin kami persilahkan. baik, terima kasih Mbak Evil. Mungkin bukan narasumber ya, tetapi pesaring. Karena kalau narasumber kan sebenarnya pakar, saya belum sampai ke pakar lah. Jadi kita sharing bersama apa yang kita jalani, apa yang kita ketahui, nanti kita bagi bersama dengan Bapak Ibu di lingkungan Biro SDM, sebagaimana tugas dari tim tim panitia panitia sharing session ini. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua di siang hari ini. Jam yang kritis ya sebenarnya untuk menerima materi sebenarnya. Tetapi jika memang waktunya mungkin dipilih memang mudah-mudahan longgar. Jadi tetap meskipun Bapak Ibu ada yang sibuk dengan aktivitas rutin sehari-hari, bisa menyimak apa yang menjadi tugas dari tim panitia, yaitu menyampaikan materi. Nah, kami perkenalkan, nama saya Sarif dari tim organisasi. Di sini akan berbagi ya, sebenarnya berbagi, tidak menyampaikan materi, sebenarnya berbagi pengetahuan karena barangkali Bapak dan Ibu lebih paham atau lebih ahli di bidang organisasi, ada yang ahli di bidang organisasi, maka bukan menggurui, bermaksud menggurui, tetapi kita berbagi pengetahuan. Barangkali juga masih ada yang Enggak sih, karena pembahasannya ini aja pengen tahu. halo, bisa dilanjutkan ya Mbak? Silakan, Pak. Iya, ya. Baik, mungkin langsung saja nanti kita sampaikan hal-hal terkait organisasi. Nah, mungkin juga perlu saya sampaikan konteks yang kita sampaikan adalah organisasi di pemerintah. Jadi kalau judulnya adalah evaluasi organisasi, jadi mungkin nanti kita batasi ruang lingkupnya di organisasi pemerintah dan khususnya organisasi BRIN. Mungkin bisa kita sharing terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Baik. Ya, tadi mengulang lagi bahwa yang menjadi tugas dari panitia yaitu kami dari organisasi, karena memang organisasi ini nomenklatur yang dulu ya lebih awal, jadi memang organisasi seperti biasa ditunjuk terlebih dahulu, mendapat
jadwal lebih dulu dibanding fungsi yang lain. Tapi meskipun di awal maupun di akhir, saya rasa sama aja karena tetap kebagian jatah, saya rasa. Jadi yang kami sampaikan terkait apa yang jadi tugas kami adalah terkait evaluasi organisasi. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu bahwa di tim organisasi ini memang merupakan tim yang nampaknya paling kecil ya personelnya, paling sedikit personelnya, yaitu ada saya sendiri, Ahmad Sarifudin, yang saat ini diberi tugas sebagai koordinator. Kemudian ada Pak Aceh Subarna, ini analis kepegawaian ahli media. Kemudian Mas Faris Chandra Perdana, analis kepegawaian ahli media. Dan Ira Prastiarini, ini analis kepegawaian ahli muda. Mas Dodi Sumardi, ini analis kepegawaian ahli muda. Mbak Ria Nita Wawuru, ini analis kepegawaian ahli pertama. Pradita Solistama, ini adalah analis kelembagaan, yaitu pejabat pelaksana di tim organisasi. Nah, barangkali memang Bapak Ibu beberapa ada yang sudah kenal, ada yang belum, dan barangkali wajahnya juga yang mana, ada yang sudah tahu, ada juga yang belum, barangkali kita bisa tampilkan. Ini adalah wajah-wajah di tim organisasi. Oh ya, di sini juga di organisasi ada matriks penugasan, yaitu ada Mbak Anita Hirawati, yang secara SK penempatan ada di fungsi pengembangan SDM, tempatnya Mbak Anissa. Jadi di sini ada personel yang kita sebagai tim ya. Jadi kita adalah partner untuk melaksanakan tugas-tugas dari Biro SDM terkait fungsi organisasi. Baik, kita mulai dengan outline yang barangkali ya namanya juga kayak ibarat pepatah, nggak tahu kalau nggak akan kenal kalau tidak tahu gitu. Jadi tak kenal maka tak sayang, kalau di sini tak kenal maka tak tahu maka tak kenal. Barangkali kita yang internal di organisasi BRIN, khususnya di Biro SDM yang menangani fungsi di bidang organisasi, tentu minimal harus tahu ataupun bahkan kenal organisasi unit-unit apa saja yang ada di BRIN saat ini. Mungkin Bapak Ibu yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan unit barangkali lebih familiar dengan nama-nama unit organisasi dari kesekian unit organisasi yang ada di BRIN. Namun mungkin mohon maaf bagi Bapak Ibu yang barangkali penugasan yang dijalankan itu terkait dengan layanan ke pegawai, barangkali hanya beberapa unit organisasi yang diketahui mungkin, khususnya di organisasi struktural, bahkan mungkin juga di organisasi riset. Maka mungkin dalam kesempatan kali ini juga kita menyampaikan organisasi apa saja yang ada di BRIN. Kemudian yang kedua terkait evaluasi organisasi sebagaimana judul yang disampaikan, bahwa sebenarnya tidak ujuk-ujuk juga sebuah organisasi langsung dilakukan evaluasi, tetapi juga tadi kita juga harus tahu dulu organisasi di BRIN itu saat ini seperti apa. Baru nanti ketika ada evaluasi maupun penataan, oh ternyata ada perubahan di unit ini, ada penataan di unit ini. Jadi setidaknya tahu organisasi yang ada di BRIN saat ini. Nah, ini outline yang nanti kami sampaikan. Mudah-mudahan waktu yang diberikan cukup dan bahkan mungkin lebih dari cukup ya. Nanti karena untuk acara berikutnya, dan mungkin silakan Bapak Ibu sambil melakukan aktivitas keseharian juga bisa menyimak acara ini. Jadi tujuannya nanti biar bisa menjawab kuis dengan benar, jadi bisa dapat door prize. Nah, terkait pengenalan organisasi BRIN saat ini, barangkali kita mulai dari dasar hukum organisasi yang melandasi organisasi BRIN itu sebenarnya apa sih peraturannya. Nah, di paling tinggi itu adalah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang ini menjadi mandat bahwa perlu dibentuknya sebuah badan yang mengintegrasikan pelaksanaan riset dan inovasi di Indonesia atau secara nasional. Nah, kemudian terbitlah Peraturan Presiden
nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang ini menjadi acuan hukum dibentuknya sebuah badan yang melaksanakan tugas riset yang ada di Indonesia. Turunan dari Perpres 78 adalah Peraturan BRIN nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja BRIN. Ini yang memuat struktur organisasi. Organisasi apa aja yang ada di BRIN, tugas fungsinya apa saja. Nah, ini sudah diatur dalam Perbrin nomor 1 tahun 2021. Nah, sebagaimana yang juga kita ketahui bahwa struktur BRIN ini ada unit atau organisasi struktural, ada juga organisasi riset. Dan ini memang postur organisasi yang baru di Indonesia, baru pertama di Indonesia saat ini, postur organisasi adanya organisasi struktural dan organisasi non-struktural, yaitu organisasi riset. Oleh karenanya, ada Peraturan BRIN nomor 4 tahun 2021 yang mengatur tentang organisasi riset. Nah, kemudian dari Perbrin nomor 4 tahun 2021 ini juga telah diterbitkan Peraturan BRIN nomor 5 sampai dengan 16 tahun 2022 tentang tugas, fungsi, dan susunan organisasi riset. Jadi nomenklatur organisasi riset, kemudian pusat-pusat riset yang ada di dalamnya, kemudian fungsinya apa saja, ini diatur dalam Perbrin nomor 5 sampai 16 tahun 2022 ini. Nah, selain organisasi yang saya sebutkan tadi, di BRIN juga ada unit organisasi yang melaksanakan fungsi pendidikan, yaitu Politeknik Nuklir Indonesia yang diatur dalam Peraturan BRIN nomor 13 tahun 2021, Junto nomor 17 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Nuklir Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir ini terkait dengan nomenklatur maupun nomenklatur unit maupun nomenklatur pejabatnya. Ini dalam bentuk atau dalam bahasa Inggris, ini juga sudah diterbitkan. Ini sebenarnya kaitannya dengan teman-teman di tata laksana terkait tata kerja, namun juga barangkali dari di perspektif organisasi juga memungkinkan karena memang di sini ada nama-nama unit organisasinya. Ini ditetapkan dalam keputusan Kepala BRIN nomor 68 /HK/2022 tentang pembakuan sebutan nama satuan organisasi dan pejabat di lingkungan BRIN dalam bahasa Inggris. Jadi misalkan Bapak Ibu membutuhkan nama-nama unit organisasi maupun nama jabatan dalam bentuk bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa melihat dalam peraturan ini. Nah, aturan-aturan ini sudah sudah ada di JDIH atau Sistem Informasi Hukum di BHKS, yaitu jdih.brin.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload di sana atau memeriksa peraturan tersebut apabila diperlukan. Selanjutnya adalah kerangka organisasi BRIN dalam koridor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Nah, ini memang mohon maaf, ini saya kutip dari paparan Asdep Kemenpan RB, dan mungkin apabila ada beberapa kekeliruan mungkin bisa dikoreksi atau mohon maklumnya juga, karena ini memang secara konsep bagaimana organisasi BRIN itu terbentuk, jadi filosofinya seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi mandat dalam Undang-Undang SINAS itu adalah adanya kebijakan riset dan inovasi, yaitu adanya rencana induk dan peta jalan tentang pelaksanaan riset invensi dan inovasi, dan juga terkait dengan keantariksaan dan ketenaga nukliran. Nah, ini juga adanya kesediaan SDM IPTEK maupun infrastruktur IPTEK. Nah, tentunya dalam pelaksanaannya itu ada organisasi riset yang ada di BRIN. Perlunya organisasi riset sebagai pelaksana teknis, sebagai pelaksana teknis dalam
pelaksanaan riset, baik penelitian, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi, maupun penelitian tentang riset tentang ketahanan dan keantariksaan. Nah, ini juga didukung adanya fasilitasi riset dan inovasi, dan juga bagaimana nanti hasil-hasil riset itu bisa dimanfaatkan oleh para stakeholder yang ada, yaitu ada baik masyarakat, perguruan tinggi, swasta, kemudian KL lainnya, maupun di pemerintah daerah. Nah, dalam pelaksanaan riset itu juga bersinergi dengan pemerintah daerah dalam hal bagaimana mengoptimalkan riset-riset daerah yang ada. Nah, hasil riset ini nantinya menjadi output dari BRIN, bagaimana nanti dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan ini, dan juga dihasilkan juga rekomendasi kebijakan yang berbasis riset, sehingga tercipta hasil riset yang berkualitas, mutakhir, berdaya saing, dan mendasarkan haluan ideologi Pancasila. Nah, ini nanti juga ada unit-unit yang melaksanakan atau menjalankan fungsi terkait kebijakan hasil riset ini. Nah, ini memang keseluruhannya ini didukung oleh adanya dukungan manajemen terkait personel, pembiayaan, dan prasarana dan dokumen ini di sekretariat utama, maupun dalam pengawasannya yang dilaksanakan oleh inspektorat utama. Nah, keseluruhan ini diharapkan dapat mewujudkan organisasi BRIN yang handal, profesional, inovatif, dan berintegritas, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat tercapai. Mohon maaf, ini belum bisa pindah. Oke. Kemudian dari filosofi tersebut kemudian dirumuskan dalam Peraturan BRIN nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja BRIN, maka bagian struktur organisasi BRIN adalah dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini adalah deputi-deputi yang ada, ini menjalankan fungsi layanan eksternal untuk penyelenggaraan riset. Kemudian ada juga organisasi riset sebagai pelaksana fungsi kegiatan teknis riset dan inovasi. Nah, yang ini didukung oleh sekretariat utama dalam menjalankan fungsi layanan internal, dan juga inspektorat utama yang menjalankan fungsi pengawasan. Di sini juga ada Pusdatin, Pusyantek, dan Polteknopir yang juga menjalankan fungsi layanan. Ini secara umum gambaran struktur organisasi BRIN saat ini. Nah, kemudian secara rinci bagaimana struktur organisasi BRIN? Ini mungkin tidak kita baca satu persatu, tapi barangkali sebagai pengetahuan karena memang sudah ada di Perbin 1 2021 maupun Perbin tentang organisasi riset. Belum muncul. Nah, ini adalah unit organisasi struktur BRIN saat ini, adanya eselon 1, eselon 2, eselon 3. Nah, eselon 1 ini ada inspektor utama, sekretariat utama, dengan unit-unit eselon 2-nya. Nah, untuk di sekretariat utama, khususnya di Biro Kapuk, itu ada 2 bagian atau 2 eselon 3, dan juga di inspektorat utama juga ada eselon 3. Jadi sebenarnya di BRIN karena memang integritas dari 5 entitas yang memang sebelumnya sudah menerapkan penyederhanaan birokrasi, jadi secara umum organisasi BRIN saat ini memang sebuah organisasi yang sederhana. Jadi beberapa memang masih menyisakan unit eselon 3, yaitu di BKPUK dan Inspektorat Utama. Ini di Deputi Bidang, itu ada Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi, dengan direktorat-direktorat di bawahnya. Di Deputi Kebijakan ada 5 direktorat, ada 5 eselon 2, kemudian di Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi atau DKRI ada 4 eselon 2. Kemudian di Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ini ada 4 eselon 2. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi ada 6 eselon 2. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi ini ada 5 eselon 2.
Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi ada 5 unit eselon 2. Sedangkan yang terakhir di Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah ini ada 4 unit eselon 2. Nah, kemudian ada juga Pusat Layanan Teknologi dan Pusat Data Informasi. Ini kedudukannya ada di bawah kepala, ini merupakan unit eselon 2. Untuk Poltek sendiri, ini sebenarnya dipimpin oleh pejabat fungsional yang diberi tugas sebagai pimpinan, yaitu Direktur Politeknik Nuklir. Nah, di bawahnya ini ada 2 eselon 3 dan 4, yaitu 1 eselon 3 dan 1 eselon 4. Nah, kemudian bagaimana dengan struktur organisasi riset? Ada berapa sih sebenarnya di BRIN saat ini organisasi riset itu? Nah, dari Perbrin 5 sampai 16 tahun 2022 ada 12 organisasi riset yang mungkin bisa kami sampaikan sebagai berikut dengan pusat-pusat riset di dalamnya. Mulai dari organisasi riset penerbangan dan antariksa sampai dengan nanti organisasi riset tata kelola pemerintahan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai variasi ya pusat riset yang ada di dalamnya, jumlahnya variasi. Nah, kita tadi sudah mengetahui kondisi organisasi saat ini di BRIN saat ini, kemudian bagaimana dengan evaluasi dan penataan organisasi BRIN. Nah, dasar hukum evaluasi organisasi sebenarnya memang hanya ada satu ya dasar hukumnya, yaitu Peraturan Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah. Nah, dalam hal ini termasuk BRIN karena BRIN sebagai instansi pemerintah. Nah, dari Permenpan 20 tahun 2018 ini sebagai acuan pelaksanaan evaluasi kelembagaan BRIN secara efektif dan efisien. Kemudian amanat Permenpan ini memang wajib setiap organisasi pemerintah wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan atau organisasi. Jadi termasuk BRIN juga wajib melaksanakan evaluasi organisasi. Pelaksanaannya adalah paling singkat 3 tahun sekali. Namun kemarin di tahun 2022 karena oleh Menpan BRIN dianggap sebagai organisasi yang tidak dari nol karena merupakan peleburan dari 5 entitas, maka di tahun 2022 meskipun baru 1 tahun ya, 1 tahun lebih kurang 1 tahun organisasi BRIN ada, maka diwajibkan juga atau perlu dilaksanakan evaluasi kelembagaan. Jadi pada tahun 2022 kemarin juga organisasi BRIN melaksanakan evaluasi organisasi atau evaluasi kelembagaan meskipun sebenarnya dalam Permenpan dilaksanakan paling singkat 3 tahun sekali. Nah, kemudian hasil yang disampaikan sebagai catatan adalah evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi bersifat mandiri, artinya kita sendiri yang melakukan penilaian. Nah, ini hasilnya berupa laporan evaluasi, ini disampaikan kepada Menteri Pan-RB, yang selanjutnya oleh Menpan dilakukan verifikasi atas hasil yang telah dicapai dari evaluasi organisasi tersebut. Nah, konsep organisasi ini juga saya kutip juga dari paparan Asdep Kelembagaan Data Laksana Kemenpan RB, bahwa untuk mewujudkan efektivitas kinerja organisasi pemerintah yang saat ini itu diharapkan terwujudnya organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, tepat struktur, dan juga praktek tata kelolanya. Kemudian bagaimana tepat fungsi, tepat proses, dan tepat struktur praktek tata kelola itu seperti apa? Nah, ini misalkan di organisasi yang tepat fungsi itu bagaimana keselarasan fungsi dalam pelaksanaan mandat, kemudian keselarasan fungsi dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional, dan seterusnya. Demikian juga terkait bagaimana organisasi ini tepat proses, tepat struktur, maupun praktek tata kelola. Nah, ini aspek yang diukur dalam evaluasi organisasi instansi pemerintah itu meliputi 2 aspek struktur.
yaitu aspek struktur dan juga aspek proses, yaitu yang dijadikan dimensi, namanya dimensi struktur dan dimensi proses, yang di dalamnya nanti ada subdimensi-subdimensi. Di dalam dimensi struktur itu ada subdimensi kompleksitas, formalisasi, sentralisasi, kemudian di dalam dimensi proses itu ada keselarasan, kemudian tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Nah, formalisasi itu sebenarnya apa sih gitu? Formalisasi itu merupakan suatu kondisi di mana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi itu dibakukan. Jadi dalam sebuah organisasi itu bagaimana standarisasi dalam sebuah peraturan itu diwujudkan sehingga dapat mengurangi kesalahan dan juga mempermudah koordinasi antar bagian maupun unit organisasi dalam menghasilkan suatu output. Kemudian sentralisasi ini adalah tingkat di mana kewenangan atau otoritas dalam pengambilan keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Jadi diharapkan sentralisasi ini dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi. Jadi sepertinya berlawanan antara formalisasi dan sentralisasi ini. Kemudian keselarasan itu merupakan keselarasan antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Sebenarnya ini kita ketahui pasti sebuah organisasi memiliki strategi bagaimana mengimplementasikan proses-proses organisasi yang ada dalam organisasi sehingga keberlangsungan organisasi dapat berjalan dan juga dapat tercapai apa yang menjadi tujuan organisasi. Kemudian dalam dimensi proses, tadi ada subdimensi tata kelola dan kepatuhan. Ini dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, aspek tata kelola ini juga tidak dapat dipisahkan dengan aspek kepatuhan, di mana seluruh elemen organisasi semestinya bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku. Kemudian dimensi proses ini menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Adanya perubahan lingkungan tentu berpengaruh terhadap organisasi dan proses yang ada di dalamnya, sehingga potensi untuk sebuah organisasi ini tidak relevan di dalam pelaksanaan atau pencapaian tujuan organisasinya, sehingga memerlukan pembaharuan. Kemudian manajemen risiko ini bertujuan untuk memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Pak Syarif, maaf, mute suaranya. Kalau di layarnya terlihat nggak, Mbak, tentang radar? Sudah Pak. Iya. Nah, itu tentang terkait output di hasil dari evaluasi organisasi nanti ada berupa grafik atau radar yang menunjukkan subdimensi tadi seberapa besar, sehingga nanti nilai-nilai hasil evaluasi kelembagaan itu akan terlihat. Nah, ini adalah norma dalam penilaian hasil evaluasi organisasi atau evaluasi kelembagaan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5 norma, yaitu ada peringkat komposit 1 atau P5, ini dengan nilai 81 sampai dengan 100,
Kemudian peringkat komposit 2 itu skornya adalah 61 sampai 80. Peringkat komposit 3 itu skornya 41 sampai dengan 60. Peringkat komposit 4 itu skornya 21 sampai dengan 40, dan peringkat komposit 5 atau P1 itu skornya 0 sampai 20 dengan mencerminkan kondisi struktur dan proses, kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal masing-masing dalam setiap peringkat komposit tadi. Jadi nanti tergantung nilai yang dihasilkan di peringkat komposit yang mana. Nah, ini di evaluasi organisasi BRIN ini beberapa poin yang menjadi ruang lingkup dalam evaluasi organisasi BRIN yang dilakukan. Yang pertama terkait pendekatan, yaitu pendekatan ini meliputi top down, yaitu arahan dari pimpinan maupun mandat yang diberikan. Ini termasuk juga dari mandat dari amanat dari Permenpan 20/2018 tadi, bahwa organisasi BRIN wajib melaksanakan evaluasi organisasi. Selain itu juga ada arahan dari pimpinan yang memang memerlukan dirasa organisasi perlu dilakukan evaluasi. Kemudian bottom up ini juga merupakan inisiasi dari tiap-tiap unit yang dalam pelaksanaan keseharian barangkali ada ketidaksesuaian fungsi dengan tugas yang dijalankan maupun dengan proses bisnis yang ada. Nah, ini bisa menginisiasi adanya evaluasi organisasi dari unit yang bersangkutan. Kemudian memakai pendekatan komparatif atau perbandingan, kemudian studi literatur. Kemudian yang kedua mencakup adalah proses, itu di dalamnya termasuk untuk melaksanakan evaluasi tentu ada personel atau tim yang melaksanakannya, sehingga perlu dibentuk tim pelaksana evaluasi organisasi atau evaluasi kelembagaan. Kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan pengumpulan data, analisis data, kemudian dilakukan pembahasan internal atas hasil analisis tadi, apakah memang perlu dilakukan perubahan penataan organisasi atau tidak. Nah, kemudian apabila perlu, kemudian dilakukan pembahasan dengan pihak terkait, yaitu Kemenpan selaku instansi yang memiliki kewenangan atau memegang regulasi di bidang kelembagaan. Kemudian yang ketiga terkait mitra kerja, tentu adanya unit organisasi yang ada di BRIN, kemudian Kementerian Pan-RB, Kementerian Hukum dan HAM, ini terkait harmonisasi peraturan BRIN dalam penetapan organisasi dan tata kerja BRIN, ataupun mungkin KL lain yang diperlukan seperti Kemenkyu terkait nanti anggaran ataupun aset yang ada. Kemudian yang terakhir adalah terkait output. Evaluasi organisasi itu sejatinya adalah adanya usulan atau tidak adanya usulan terkait penataan organisasi atau perlunya perubahan organisasi. Nah, ini diwujudkan apabila memang perlu ada penataan organisasi, itu adalah outputnya adalah naskah akademis yang memuat usulan-usulan yang ingin disampaikan ke Kemenpan untuk disetujui yang nanti ditetapkan dalam peraturan. Kemudian juga rancangan peraturan BRIN ini sebagai tindak lanjut atas persetujuan dari Menpan manakala usulan ini disetujui. Nah, di BRIN sendiri terkait evaluasi organisasi ini memang terbagi dalam dua konteks atau ruang lingkup ya. Yang pertama terkait evaluasi kelembagaan sebagai pelaksanaan atau menjalankan amanat dari Permenpan 20 tahun 2018. Nah, ruang lingkup dari evaluasi organisasi berdasarkan Permenpan 20 2018 ini mencakup dua ruang lingkup, yaitu organization wide level dan juga sub organization wide level. Organization wide level ini adalah lembaga BRIN sebagai satu
sebuah instansi, kemudian ini merupakan yang level tinggi, tertinggi di tingkat lembaga. Kemudian sub-organization wide level ini unit-unit mengevaluasi unit-unit yang ada di bawah organization wide level, satu tingkat di bawah organization wide level, yaitu eselon 1 maupun organisasi riset, karena memang arahan Menpan terkait evaluasi organisasi di BRIN berdasarkan Permenpan 20/2018 ini juga dilakukan di organisasi riset. Nah, ini terkait apa yang dilakukan, ini terkait evaluasi kelembagaan berdasarkan Permenpan 20/2018 ini, yaitu instrumen yang dipakai itu adalah kuesioner, dalam bentuk kuesioner. Ini merupakan lampiran dari Permenpan, ini dipakai dalam pengumpulan data, untuk pengumpulan data proses evaluasi organisasi. Kemudian proses pengumpulan data ini dilakukan dengan pendekatan multi-level, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu organization wide level maupun sub-organization wide level. Kemudian pengolahan dan data analis data yang hasilnya disajikan sebagai bahan dasar untuk melakukan interpretasi dan analisis organisasi. Apakah organisasi perlu dilakukan penataan organisasi atau tidak. Nah, ini tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu mulai dari persiapan, pengumpulan data, kemudian analis data, dan laporan evaluasi. Nah, di BRIN sendiri di tahun 2022 juga sudah kita laksanakan sebagaimana tahapan-tahapan tadi, mulai dari persiapan, pengumpulan, pengolahan dan analis data, kemudian penyusunan laporan, dan penyampaian laporan evaluasi. Ini sudah kita selesai, sudah kita sampaikan di tahun 2022. Itu laporan evaluasi kita sampaikan kalau tidak keliru di bulan Agustus. Nah, kemudian di tanggal 22 Desember 2022 itu dilakukan verifikasi oleh Menpan atas hasil evaluasi BRIN yang disampaikan. Nah, ini hasil atau nilai evaluasi kelembagaan atau evaluasi organisasi yang ada di BRIN. Ini adalah merupakan organization wide level, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian di bawahnya ini merupakan sub-organization wide level yang meliputi Sekretaris Utama, Deputi Bidang, kemudian Pusdati, Pusyantek, Pusdatin, kemudian Politeknik Nuklir, dan OR-OR yang ada di BRIN. Dengan nilai-nilai yang cukup variasi, tetapi berkisar antara P4 sampai dengan P5. Nah, ini yang konteks yang kedua, yaitu evaluasi organisasi yang merupakan ruang lingkup dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi dari perspektif pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana sebuah organisasi perlu melakukan evaluasi organisasi yang berbasis kinerja. Jadi di sini juga pada dasarnya sama, tetapi hanya pendekatannya saja yang barangkali membedakan. Kalau tadi kan berdasarkan amanat dari Permenpan, sedangkan di sini sebagaimana kita arahan dari perlunya sebuah evaluasi karena dilihat dari tujuan organisasi untuk terbentuknya organisasi yang efektif, efisien, dan berbasis kinerja. Nah, ini juga meliputi organisasi struktural maupun organisasi riset. Organisasi struktural ini beberapa hal yang terkait dengan evaluasi organisasi, meliputi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, kemudian pengukuran jenjang organisasi, sampai dengan bagaimana kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Nah, untuk organisasi riset ini dilakukan refocusing bidang riset yang ada. Jadi
berdasarkan barangkali bidang-bidang yang ada di organisasi riset, dilakukan refocusing bidang riset untuk menghasilkan riset-riset yang sesuai dengan rumah program yang ada. Nah, ini terkait penataan organisasi, ini saat ini yang masih berjalan, yaitu pembahasan penataan organisasi BRIN, baik di tingkat internal tim organisasi, kemudian di internal Biro SDM, kemudian pembahasan dengan pimpinan, maupun pembahasan di tingkat pimpinan sendiri. Nanti arahannya akan disampaikan ke kita tim organisasi melalui Biro SDM. Kemudian juga yang kedua, penyusunan draft naskah akademis penataan organisasi. Ini juga sudah saat ini dilakukan, khususnya di organisasi riset. Ini teman-teman di tim organisasi juga sudah menyusun draft naskah akademis untuk penataan organisasi riset. Nah, memang masih berjalan. Ini barangkali juga belum banyak yang bisa kita sampaikan. Barangkali demikian Mbak Ivil dan Bapak Ibu dan teman-teman semua terkait evaluasi organisasi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Sarif atas materi yang telah disampaikan. Mungkin Bapak dan Ibu sebelum kita buka sesi diskusi, kita refresh dulu nih. Kita coba dulu kuisnya sebelum kita nanti di akhir kuis yang beneran gitu. Jadi kuis ini hanya coba-coba saja biar Bapak Ibu juga tahu dan mengerti bagaimana pengerjaannya nanti di kuis di akhir. Nah, untuk itu mungkin saya share screen. Tunggu sebentar. Nah, nanti kita akan menggunakan ini, menggunakan quizizz.com. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung mengklik di chat ya. Saya share untuk kuisnya. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu langsung join melalui link yang sudah saya share di chat. Dan setelah masuk ke link tersebut, Bapak Ibu bisa input namanya, apa saja yang singkat. Mungkin bisa dicoba. Jika ada yang belum bisa dan bermasalah, silakan komunikasikan, silakan raise hand atau buka mute mic-nya. Sudah banyak yang masuk ya. Baik, ini hanya kita coba-coba dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin panitia ada ini. Bapak Ibu yang bermasalah bisa diinformasikan kepada kami. Ya, sudah banyak yang masuk. 24 orang. Jadi nanti kuis ini itu bukan seperti Kahoot ya, siapa cepat dia dapat gitu ya, tapi nanti ada waktunya tersendiri dan di situ ada pilihan jawaban dan juga ada macam power up ataupun reshuffle apalah gitu. Nanti bisa Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya maksimalkan penggunaan fitur-fitur di Quizizz ini ya. Jadi kita coba kuis percobaan namanya. Nanti kalau sudah mulai sekitar 50-an orang, kita mulai saja ya, Bapak Ibu ya. Kalau nunggu 100 orang kayaknya akan lama ini ya Pak. Bapak Ibu semuanya. Oke, kita tunggu dulu untuk semuanya bisa masuk. (34)
Oh, ada Mbak Ayu sama Song Joong Ki. Oh ya, namanya unik-unik ini. Oh ya, Song Joong Ki ya. Kabarnya Song Joong Ki baru ini ya, baru nikah ya? Ada Mbak Ayu, halo Mbak Ayu, gimana kabar Mas Jongkook? Mas siapa? Siapa pacarnya? Aduh, aku lupa. Mohon maaf. Jongsuk. 39 orang. Ini ya, siapa lagi yang mau mulai? Pak Sarif juga boleh Pak ikutan. Ini cuma kuis Boleh ya? kuis-kuisan gitu. Boleh Pak. Nanti yang kuis benerannya nggak boleh Pak Sarif. Oh gitu. Iya. Nanti kalau saya salah malah diketawain nanti. Itu nanti Pak di akhir. Bener. Oh, udah 50-an kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ini masih 42. Wah, Esmeralda. Sudah lama sekali tidak mendengarnya. Waduh, ada yang menghilang. Kita tunggu 3 orang lagi. Wow, ada love. Semangat. Akhirnya ada yang menghilang. Oke, 1 orang lagi. Oke, sudah 50 orang. Kita mulai saja. Jika ada yang Bapak Ibu mau ikutan juga silahkan. Saat memulai itu masih bisa join lagi kok. Untuk sementara kita mulai dulu ya untuk 50 orang ini. Silahkan 1, 2, 3. Hai. Wow. Benar semua nih jawaban pertama. Keren. Wow, Ridwan. Ridwan. Bapak Ridwan. Tanyanya nggak muncul ya Mbak? Ini ya, di layar ya. Gampang ini. Hasilnya doang. Wow.
Siap, udah semuanya nih. Kita akhiri. Yaitu SK. Siapa itu SK? Kedua Niani dan ketiga YH. Oke, demikian dulu nih Bapak Ibu kita kuis-kuisan gitu ya. Cuma pemanasan aja nih. Nanti untuk yang kedua akan lebih semangat lagi ya di akhir nanti, dan itu kuisnya tentang materi yang udah disampaikan oleh Pak Sarif yang tadi gitu ya. Oke, mungkin kita sekarang langsung kita buka ya sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya mengenai evaluasi organisasi bisa raise hand atau bisa juga memberikan pertanyaan di kolom chat. Oh, masih malu-malu ini Pak Sarif. Atau udah paham semua kali ya? Yep. Jadi tidak perlu ada yang dipertanyakan gitu ya, Pak. Mungkin saya mau bertanya dulu kali ya Pak ya, untuk Yep, mancing-mancing nih teman-teman yang lain. Tadi kan kita udah dapat ya Pak ya nilai-nilai evaluasi organisasi BRIN, itu kita tuh lebih banyak ke P4 sama P5 gitu ya Pak. Nah itu maksudnya artinya kita apakah sudah efektif atau sebenarnya masih bisa nih kita evaluasi lebih mendalam gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan bagaimana hasil penilaian evaluasi BRIN, dan sebenarnya ini evaluasinya siapa sih Pak yang jadi respondennya yang menilai tersebut gitu? Mungkin bisa diceritakan Pak Sarif? Ya, makasih Mbak. Jadi dari norma yang tadi saya sampaikan, berarti kalau P4 maupun P5 itu dalam kondisi dimensi struktur dan proses itu efektif dan sangat efektif. Meskipun beberapa kali, maksudnya beberapa hal minor itu memang ada yang kurang. Misalkan ada kelemahan-kelemahan yang dirasa kurang, mungkin terkait di manajemen risikonya yang belum tersosialisasi atau belum terimplementasi, misalkan seperti itu Mbak. Nah, terkait pelaksanaan itu memang tim pelaksana itu kita susun juga berdasarkan tadi ya, ruang lingkup evaluasi tadi ada di tingkat lembaga maupun di tingkat unit eselon di bawahnya, satu tingkat di bawahnya, yaitu tadi organization wide level maupun sub organization wide level. Nah, kalau organization wide level ini memang tim pelaksananya kita Biro SDM dan juga tim organisasi Biro SDM dan juga dengan beberapa tim dari unit lain, Mbak. Tetapi untuk respondennya itu memang kita sasarkan pada eselon 1, para pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, kemudian para pejabat fungsional yang memang dipandang atau ditunjuk oleh pejabat struktural untuk menjadi responden karena kompetensi maupun pemahaman mengenai organisasinya dirasa kompeten. Jadi beliau-beliau yang menjadi responden dari evaluasi ini. Nah, kemudian untuk penilaian itu tadi juga saya sampaikan evaluasi organisasi ini sifatnya penilaian mandiri. Jadi sama halnya seperti RB, itu ada PMPRB, yaitu penilaian mandiri RB. Nah, kemudian kalau di RB kan juga ada penilaian juga dari Menpan ya, penilaian eksternal dari Menpan. Demikian juga untuk evaluasi kelembagaan ini juga dilakukan verifikasi atas hasil yang dicapai oleh Menpan. Jadi pada saat kita pelaksanaan verifikasi Desember 2022 yang lalu, Menpan juga mengkonfirmasi terkait apa yang kita jawab atau kita sampaikan di laporan evaluasi, Mbak. Jadi misalkan seperti tata kelola penggunaan teknologi informasi dalam mendukung SPBE misalkan. Nah, itu juga ditanyakan atau dikonfirmasi Menpan sejauh mana BRIN menerapkan teknologi informasi ini dalam pelaksanaan fungsi-fungsi yang ada di BRIN. Nah, waktu itu kita sampaikan seperti di BRIN sudah diterapkan sistem informasi intra BRIN, kemudian untuk penilaian
penilaian kinerja ada Simarin, kemudian untuk kehadiran ada e-kehadiran dan lain sebagainya. Kemudian seperti contoh juga formalisasi itu sudah kita sampaikan juga di BHKS itu selaku pemegang tusi di bidang regulasi atau hukum itu juga sudah menerbitkan dan juga menyelaraskan aturan-aturan yang ada di BRIN sehingga formalisasi ini juga sudah dilakukan agar terstandar sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada seperti kesalahan dalam pelaksanaan tugas itu, Mbak. Oh, seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang rekan-rekan semua yang ada di Zoom, ada yang ingin bertanya atau mungkin mau berdiskusi mengenai evaluasi organisasi. Atau ada yang mau, ini ada yang bertanya. Bu Santi. Oke, tadi Bu Santi nih. Saya bacakan. Izin bertanya, Mas Syarif. Tadi Mas Syarif menyampaikan bahwa ada masukan dari pimpinan terkait pelaksanaan evaluasi kelembagaan. Seberapa berpengaruh masukan dari pimpinan terhadap hasil evaluasi kelembagaan yang telah ditemukan dari analisis data yang telah dilakukan? Baik, silakan Pak Syarif. Ya sebenarnya kalau dalam konteksnya tadi evaluasi Permenpan 20/2018 karena ini penilaian mandiri, ini bisa berpengaruh dalam membiaskan hasil ya Mbak sebenarnya. Tetapi kalau dalam konteks tadi untuk mewujudkan organisasi yang berbasis kinerja itu masukan yang konstruktif sebenarnya, karena memang justru masukan-masukan itu dari unit yang bersangkutan karena unit itu yang melaksanakan fungsi dalam kesehariannya. Kemudian nanti kaitannya sebenarnya di tim organisasi juga koordinasi eratnya itu juga dengan tim tata laksana, tempatnya Mbak Rafika, ada kaitannya dengan proses bisnis karena dalam penataan organisasi itu mempertimbangkan penataan organisasi itu mempertimbangkan proses bisnis yang ada. Jadi ada keselarasan antara tugas fungsi ada dengan proses bisnisnya. Nah, kalau ada ketidakselarasan ini nanti menjadi catatan oleh Menpan sehingga Menpan juga mengoreksi kita bagaimana dengan propis yang disusun ataupun barangkali organisasi data kerja yang disusun kok tidak ada ketidakselarasan. Tapi itu tadi Mbak Ivi kalau dalam konteks tadi organisasi berbasis kinerja itu memang pengaruhnya konstruktif ya, justru masukan dari unit itu memang sangat berpengaruh dan itu konstruktif sifatnya. Tetapi kalau tadi yang penilaian mandiri, nah itu bisa itu menjadi hal yang bias, penilaian yang bias sebenarnya. Gitu. Itu Mbak Ivi. Oh gitu ya Pak, ya benar. Jadi gimana Bu Santi? Oh, terima kasih. Sama-sama Bu Santi. Ada memuaskan Mbak Santi ya. Oh, udah puas ya, Pak. Ngomong dong Bu Santi. Malah gitu ya. Nggak pakai bingit ya. Baik, apa ada nih Bapak dan Ibu yang lain yang ingin berdiskusi mengenai topik evaluasi organisasi? Atau gimana nih Pak Syarif, jika ada teman-teman dari BSN ingin matriks ini di kerjaan organisasi ini, gimana nih? Boleh nggak nih? Ya kalau matriks kalau saya di tim organisasi terbuka ya, tapi kan tergantung dari penugasan dari kepala biro karena memang kewenangan untuk sifat matriks penugasan itu di kepala biro ya. Jadi kepala biro juga melihat potensi, kompetensi maupun beban kerja yang ada. Nah, sekiranya memang bisa dan kan juga dalam sistem kerja nantinya juga matriks itu ada juga pengajuan sukarela ya. Pengajuan sukarela itu bisa internal unit, bisa internal lembaga atau bahkan eksternal unit eksternal instansi. Nah, mungkin kalau memang merasa kompetensi ada minat, kompetensi ada,
Nah, barangkali bisa didiskusikan dengan kepala biro untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada di tugas-tugas yang ada di organisasi. Demikian, Mbak. Ya, baik, Pak. Ini jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua yang ingin matriks nih di organisasi ini bisa dicolek-colek Bu Era ya. Iya, jadi bukan lobbynya ke saya, kalau saya mah sebagai teman aja ya, lobbynya. Ininya ke Bu Era karena yang memang yang nanti yang memutuskan memang kewenangan itu kan ada di kepala biro. Baik, Pak, baik. Gimana nih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya? Belum ada lagi nih yang mau raise hand ataupun mengisi pertanyaan di kolom chat? Memang kalau ngomong organisasi ini topik yang berat, Mbak. Ya, mungkin Jadi belum paham tapi Pak. kita tim pelaksana di bawah pun juga kadang-kadang merasa ada keterbatasan ya. Saya dan teman-teman di tim organisasi juga sering merasa ada keterbatasan dalam menguasai, karena memang barangkali juga Bapak Ibu juga merasakan kadang apa yang kita dapatkan secara teoritis dulu di bangku sekolah, bangku kuliah gitu, ketika dalam implementasinya ada benturan-benturan yang terjadi. Jadi memang dari pengalaman maupun kalau menurut saya sih pengalaman dari para pendahulu misalkan itu sangat-sangat berharga, misalkan dari dulu Bapak Ibu yang pernah menangani organisasi, kemudian sharing pengalaman. Nah, itu justru yang sangat berharga bagi kami ya. Kalau saya pribadi merasakan seperti itu. Karena lebih implementatif sebenarnya. Benar, Pak. Gimana nih, tadi ada yang mau bertanya? Pak Indra sepertinya ya. Ya, baik Pak, silakan Pak pertanyaannya. Ya, saya Indra. Jadi terkait evaluasi organisasi berarti ini menentukan nilai RB BRIN berarti ya. Kemudian apabila dilakukan penilaian mandiri kan akan dilakukan survei. Survei itu orang-orangnya ditentukan atau tidak, atau acak aja, karena setahu saya takutnya ya ada konflik pribadi mengasih nilai itu asal-asalan, itu yang pertama. Kemudian terkait penilaian RB, apakah ini yang utama dicek itu proses bisnis dari tiap-tiap pusat? Itu aja. Terima kasih. Baik, langsung saja Mbak Ivil ya. Iya Pak, silakan. Biar nggak lupa juga. Benar, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Indra atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi memang evaluasi organisasi itu berpengaruh dalam nilai RB Pak, karena sejatinya evaluasi organisasi itu merupakan bagian dari pelaksanaan RB sendiri. Jadi evaluasi organisasi itu merupakan pokja agenda ketiga, yaitu penguatan dan penataan organisasi. Jadi setiap instansi yang melaksanakan RB itu pasti juga melaksanakan evaluasi dan penataan organisasi. Itu yang pertama. Kemudian berpengaruhnya itu juga disampaikan Menpan. Jadi ketika Menpan menyampaikan ke kita, BRIN sebuah instansi perlu melakukan evaluasi organisasi, karena nanti apabila tidak melakukan maka akan berpengaruh di nilai RB-nya. Entah itu berkurang atau bagaimana, tapi ada pengaruh ke nilai RB itu. Nah, itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, nah ini terkait target yang dicapai kalau dalam evaluasi organisasi berdasarkan Permenpan RB, memang potensi itu ada. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan juga tadi ditanyakan Mbak Ivil, respondennya siapa saja? Itu respondennya adalah para pejabat struktural, yaitu para pejabat tinggi madya dan para pejabat tinggi pratama, dan juga pejabat fungsional yang ditunjuk oleh pejabat struktural tersebut karena ada kompetensi maupun keahlian untuk melihat sebuah organisasi secara komprehensif. Jadi itu merupakan responden dari kuesioner atau pengumpulan data dari evaluasi organisasi. Nah,
subjektivitas itu memang potensi itu ada. Tadi juga sudah disampaikan Mbak Santi juga di pertanyaannya, bagaimana pengaruhnya. Nah, itu karena subjektivitas itu ada, tentu jika memang subjektif itu tinggi, maka akan berpengaruh pada biasnya hasil dari evaluasi tersebut. Tetapi itu juga coba kita atasi dengan pelaksanaan atau proses penilaian itu melalui FGD. Jadi dari FGD itu ada diskusi yang berlangsung di situ, kemudian ada perbedaan pendapat bagaimana memberikan penilaian. Nah, itu nanti didiskusikan di situ, kesepakatannya bagaimana. Nah, itu yang coba kita lakukan untuk meminimalisir subjektivitas tersebut, Pak. Jadi memang subjektivitas tidak bisa hilang, tetapi setidaknya kita mencoba untuk memperoleh objektivitas sebuah penilaian, itu, Pak. Nah, waktu itu memang adanya keterbatasan waktu dan juga kesibukan para pimpinan ya, karena memang awal transisi kan juga para pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama juga sibuk dengan tugas-tugas yang ada, maka waktu itu juga kita lakukan pertemuannya via online atau via Zoom, yang tadinya kita agendakan secara offline, tetapi karena tidak memungkinkan adanya keterbatasan waktu dan ketersediaan waktu dari para pimpinan ini, maka kita adakan secara daring atau melalui Zoom, gitu Pak Indra. Terima kasih. Oke, jadi artinya dalam pengisian kuesioner itu ada FGD, itu saya setuju sekali, karena kadang-kadang pertanyaan dari bahasa Menpan itu narasinya agak susah, beda pengertian itu. Betul, Oke, Pak. terima kasih. Iya, betul Pak Indra. Jadi kuesioner yang ada itu ini menjadi keluhan kita bersama, Pak. Termasuk kita tim organisasi juga ketika membaca kuesioner pun memahami. Barangkali juga yang udah pernah aja juga pernah melaksanakan saja juga ketika memahami liar, Pak. Jadi memang given dari Menpan ya item-item yang ada, kemudian apalagi nanti kita mencoba menjelaskan ke para responden ini, tetapi juga terbantu juga dengan Menpan itu juga menyampaikan guidance, Pak. Jadi ada pedoman juga bagaimana sebuah interpretasi pertanyaan, kemudian maunya pertanyaan itu seperti apa, normanya bagaimana, jika jawab setuju itu apa argumennya, jika jawab tidak setuju itu apa argumennya. Jadi Menpan juga menyampaikan itu dan itu kita sampaikan juga ke para responden, Pak. Ya, saya cuma ingin kita berhati-hati dalam mengisi kuesioner itu, karena ini menentukan nilai RB kita. Karena kalau mungkin nilai RB kita turun, kaitannya mungkin juga turun, kalau RB kita naik. Betul, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Siap, sama-sama Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Indra atas pertanyaan dan diskusinya ya Pak ya. Ini Pak Sarif sudah banyak yang bertanya juga di kolom chat. Mungkin dari pertanyaan pertama Pak Yoko Pradanatama. Pak Yoko bertanya mengenai tahapan pokok evaluasi kelembagaan. Ada 4 tahapan ya Pak ya. Persiapan, pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data. Dan terakhir laporan. Nah, dari 4 tahapan itu mohon dicerahkan nih Pak Sarif. Apa sih yang dilakukan tiap tahapannya supaya kami ada bayangan misal diajak matriks kegiatan tersebut. Mungkin silakan Pak Sarif. Pak Sarif masih di mute. Ya, sebentar saya share yang terkait ini Mbak, tahapan Mbak. Siap Pak. Ini pertanyaan dari Mas Yoga ya? Iya betul Pak. Iya, nampaknya tertarik dengan matriks organisasi, Bro. Nah, ini tahapan yang kita lakukan sebenarnya secara apa ya? Secara panduan dari Permenpan juga memang seperti ini, dan kita juga melakukan sesuai tahapan yang ada. Nanti juga kita lihat yang sudah kita lakukan.
Nah, ini mulai memang dari persiapan, ini memang kalau evaluasi dari berdasarkan Permenpan ini memang sudah ada ininya ya, ada jadwalnya ya. Ini kan tadi kalau disampaikan paling singkat 3 tahun sekali. Nah, kalau kita melakukan 2022, artinya nanti di 2025 itu perlu dilakukan evaluasi lagi. Tapi nanti juga sesuai arahan Menpan. Karena kemarin juga kita berargumen kita BRIN baru 1 tahun pun oleh Menpan tetap kita diwajibkan untuk melaksanakan evaluasi kelembagaan. Nah, ini memang sudah sesuai dengan pedoman yang ada, mulai dari persiapan, ini penyiapan instrumen. Penyiapan instrumen itu memang tadi juga sudah kita singgung sedikit. Instrumen itu ada di Permenpan tersebut juga, itu sudah ada given dari Menpan. Ini bisa langsung kita gunakan, dan ini juga Menpan menyediakan juga dalam bentuk Excel sebenarnya. Jadi dengan makros. Jadi ketika kita mengisi, para responden itu mengisi di Excel tersebut, di kertas kerja tersebut, sudah bisa langsung keluar nilai dan skornya. Nah, kemudian penetapan tim pelaksana ini juga tentunya di internal tim SDMO, OSDM, tentu ini juga nanti ada penetapan atau dari persetujuan dari kepala biro, timnya siapa saja, kemudian nanti dikuatkan dengan SK, keputusan kepala untuk tim pelaksana ini. Nah, dalam fase persiapan ini juga, kemarin juga kita laksanakan sosialisasi Permenpan 20/2018 ini ke unit kerja. Jadi selain nanti jadi kita tidak ujuk-ujuk melakukan pengumpulan data dan juga pelaksanaan evaluasi tanpa sedikit memberikan pemahaman kepada unit kerja. Nah, selain itu juga nanti kita juga disampaikan juga ke unit kerja respondennya siapa saja. Nah, sudah kita berikan parameter-parameter yang ada. Nanti di unit yang mengusulkan para responden ini yang nanti dikuatkan dalam keputusan kepala. Ini dalam fase persiapan itu seperti itu. Kemudian dalam pengumpulan data, ini tadi adalah proses pengisian kuesioner. Ini yang kita lakukan kemarin melalui FGD. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan data, ini adalah analisis data. Nah, analisis data ini sebenarnya tidak terlalu banyak dilakukan karena memang Menpan sudah menyediakan sistem kertas kerja yang langsung dilakukan analisis data di situ. Jadi langsung keluar hasilnya maupun sudah dilakukan pembobotan. Nah, di sini yang justru membutuhkan effort ya, yaitu dalam penyusunan pelaporan, karena nanti dalam penyusunan laporan dari hasil-hasil yang dicapai itu dibuat atau dinarasikan dalam sebuah laporan yang nanti kerangka sistematikanya meliputi pendahuluan, kemudian analisis dan penutup yang merupakan kesimpulan apakah memang perlu berapa nilai yang ada, kemudian apakah memang perlu dilakukan penataan atau tidak. Nah, ini nanti yang kalau sudah selesai semua disampaikan ke Menpan, yang nanti kita nunggu info dari Menpan untuk dilakukan verifikasi hasil laporan. Nah, kemudian ini tadi udah. Ini yang sudah kita lakukan di tahun 2022 yang lalu. Ini tadi persiapan, pengumpulan, pengolahan dan analisis data, kemudian penyusunan laporan dan penyampaian laporan. Nah, jadi ini setidaknya kita melaksanakan sesuai dengan yang ada di pedoman dengan kegiatan-kegiatan di persiapan itu seperti pembentukan tim, kemudian penyampaian kuesioner, penyiapan kuesioner, instrumen evaluasi maupun sudah saya sampaikan juga tadi sosialisasi di unit-unit yang ada. Kemudian pengumpulan data ini dari hasil isian ini sudah kita
kita kumpulkan, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, narasinya itu juga nanti dibuat laporan evaluasinya. Setelah selesai, baru kita sampaikan ke Kemenpan, di BRIN sendiri. Untuk laporan ini kita sampaikan di bulan Agustus tahun 2022. Demikian Mas Yoke, mungkin barangkali bisa membantu apa yang menjadi pertanyaannya. Baik, gimana nih Pak Yoke? Terima kasih Mas Arief. Ya, Terima kasih Pak Yoke atas pertanyaannya juga. Mungkin semakin berminat nih ya Pak ya untuk matriks di organisasi. Boleh nggak Mas Arief? siap bro. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari kolom chat ada Ibu Diajeng Laraswati. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan proses penilaian evaluasi organisasi yang dulu dan yang saat ini digunakan? Jika berbeda, di mana perbedaannya? Dan apa yang menjadi fokus penilaian saat ini dari tim Kemenpan RB? Terima kasih. Silakan Pak Sarif. Ya, mungkin saya juga perlu kejelasan dulu. Yang dulu itu yang dimaksud dulu yang bagaimana Bu? Apakah Permenpan sebelum Permenpan 20 2018 atau bagaimana? Kalau Permenpan sebelum 2002 Permenpan 20 itu hanya satu dimensi yang diukur, yaitu dimensi struktur saja. Sedangkan di Permenpan 20 itu ditambahkan di satu dimensi, yaitu dimensi proses. Itu bedanya di situ. Ya pembedaan yang sangat jelas terkait dimensi-dimensi yang diukur. Jika Permenpan sebelumnya itu adalah hanya satu dimensi, yaitu dimensi struktur, sedangkan di Permenpan 20 itu sudah mencakup dua dimensi, selain dimensi struktur dan juga dimensi proses. Jadi keluarnya Permenpan 20 2018 itu juga sebelumnya didahului adanya Permenpan 19 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan proses bisnis. Itu Bu Ajeng. Bagaimana Bu Ajeng? Jawabannya sudah cukup jelas. Ibu Ajengnya sedang belum merespon ya. Ya, Baik, Pak. mudah-mudahan bisa menjawab. Jelas Mbak. Makasih Mas Arief. Ya, siap Bu. Baik, terima Data kasih. kumpul. Oh iya, baik, terima kasih Ibu Ajeng. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Bawono Mulyono. Dari hasil evaluasi, apakah organisasi BRIN memang sudah efektif dan efisienkah? Kemudian bagaimana implementasi meminimalisir urusan bidang administrasi di OR dan PR setelah 2 tahun ini? Bagaimana Pak Sarif? Silakan. Baik. Kalau terkait Permenpan 20 2018 itu rata-rata hasil yang dicapai P4 dan P5. Nah, ini kondisinya memang efektif dan efisien. Nah, tadi juga sudah disinggung di awal ketika pertanyaan dari Mbak Santi, karena ini juga penilaian mandiri, Pak. Jadi barangkali subjektivitas juga ada. Jadi objektivitas yang sebenarnya juga dilakukan oleh Menpan. Jadi ketika penilaian mandiri evaluasi ini kita lakukan, itu nanti hasilnya diverifikasi Menpan. Nah, ini yang coba dilakukan untuk objektivitas, mencapai objektivitas penilaian. Nah, sebenarnya di kita sudah kita menyampaikan laporan ke Kemenpan dan feedback yang disampaikan Menpan adalah kita diundang untuk dilakukan verifikasi evaluasi kelembagaan. Nah, waktu itu memang ada proses ini ya, tanya jawab terkait hasil yang kita capai, dan sampai saat ini kita belum terima lagi Pak hasil dari verifikasi itu bagaimana, sehingga saya juga belum bisa menjawab apakah memang benar sudah efektif atau efisien. Tapi kalau dari penilaian mandiri itu sudah tercapai. Nah, kalau dalam konteks organisasi berbasis kinerja memang cukup ini juga ya, kita banyak juga barangkali nanti terkait perubahan atau perbaikan tugas dan fungsi yang ada di
OTK saat ini, yaitu di Perbrin 1 2021. Apalagi seperti Deputi RID itu, kalau Bapak Ibu menyimak apel pagi yang disampaikan kepala, bahwa DRID itu yang tadinya itu berada di dalam masuk dalam kelompok penguatan ekosistem riset dan inovasi. Tetapi dari apel pagi yang mungkin juga Bapak Ibu bisa menyimak arahan kepala, itu DRID itu ditransformasi ke dalam kelompok kebijakan riset dan inovasi. Dan ini tentunya kan juga nanti dalam perspektif kelembagaan barangkali juga ada perbaikan atau perubahan juga. Nah, dalam tadi perbaikan fungsi memang beberapa juga kita identifikasi, kita lakukan di 2022 kemarin. Teman-teman, ada Mas Faris itu di tim yang menangani atau melakukan evaluasi di pusat unit di bawah kepala, termasuk Inspektorat, Pusdatin dan Pusdiantek, dan Poltek Nuklir. Kemudian Mbak Hera itu di Biro-Biro Setama, dan saya sendiri bersama Mbak Ira itu dan Pak Aceh itu di Deputi Bidang. Nah, itu memang kita dapatkan informasi maupun hasil identifikasi itu memang masih perlu ada perbaikan tugas dan fungsi beberapa unit, karena terkait rentang kendali yang rentang kendalinya cukup besar, sangat besar. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga tahu tadinya BKBUK ini kan juga dengan pegawai yang sekian banyak gitu kan, tentu rentang kendalinya juga cukup besar. Kemudian di Deputi Infrastruktur itu yang menangani seluruh infrastruktur riset dan inovasi di BRIN, tentu rentang kendalinya maupun proses yang ada di situ, struktur yang ada di situ memungkinkan untuk adanya penataan organisasi. Salah satu contohnya seperti itu, Pak Buwono. Jadi kalau dalam konteks tadi berbasis kinerja, nah ini kaitannya nanti dengan proses bisnis, ini memang masih perlu ada perbaikan baik tugas fungsi yang ada di unit-unit tersebut. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik. Gimana nih Pak Bawono atas jawabannya? Maaf ya. Itu Mbak, yang itu Pak Sarip tentang yang Gimana? Maaf, suaranya kurang terdengar. halo tes. Ya, suaranya kecil, Pak. Kecil ya? Iya. Orangnya juga kecil nih Pak, di kawasan kecil banget. Oh. Iya, jadi yang konteks itu Pak, yang memang di awal kan karena BRIN secara struktur kaya fungsi, jadi memang berusaha mensedikitkan struktur gitu kan. Nah, otomatis itu kan ada dampak dengan administrasi itu Pak. Nah, minimalisir administrasi di pusat riset dan di organisasi riset kan sebetulnya amat terasa tuh Pak perbedaannya, apalagi teman-teman yang dari KL, XKL gitu. Nah, sampai sekarang tuh bagaimana gitu Pak? Apakah memang sudah dianggap memang sesuai atau masih ada perlu perbaikan, dan ini memang benar ada dampak yang signifikan nggak dengan struktur yang memang ada saat ini? Terima kasih Pak. Ya. Kalau terkait OR dan PR, penataan di OR dan PR ini sejauh yang sampai saat ini Pak, ini adalah arahan dari kepala. Ini hanya sebatas pada refocusing bidang Pak. Jadi kalau kami juga belum ke unit OR yang bersangkutan bagaimana terkait seperti implementasi manajerial di sana. Jadi kami juga belum memperoleh informasi tentang itu Pak. Jadi sejauh ini penataan di organisasi riset itu hanya yang dilakukan baru sebatas refocusing bidang. Nah, nanti ya dalam kelompok riset itu ada perubahan karena memang mungkin kepala OR maupun kepala PR memandang perlu adanya refocusing bidang, karena dalam tahun berjalan ini barangkali ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan refocusing bidang. Nah, refocusing bidang ini nanti juga beberapa berpengaruh ke nomenklatur pusat risetnya. Jadi pusat riset ini juga akan beberapa di OR mengalami perubahan, dan juga ada
dirasa tidak perlu lagi PR yang ada saat ini, atau juga perlu ada tambahan PR lagi karena refocusing bidang tadi. Nah, ada juga integrasi antara dua PR yang dirasa sejatinya dua PR atau lebih itu ada bidang-bidang yang sama untuk dilakukan risetnya. Seperti itu, Pak. Baru sebatas itu, Pak. Kalau terkait administrasi seperti yang Bapak sampaikan, kami belum bisa menjawab, Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak Bawono? Bapak atau Ibu tadi? Oh. Bapak kayaknya. Bapak, terima kasih. Iya, iya. Bapak, Mohon iya. maaf, suaranya kecil banget soalnya. Baik, terima kasih. Sinyalnya nih, Pak. Ya. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Bawono atas pertanyaannya. Ini Pak Sarif ada yang bertanya juga di kolom chat. Tapi menurut saya Pak AC Iskandar Gunawan bertanya mengenai formasi pegawai. Nah, menurut saya ini formasi pegawai itu nanti kita akan bahas di sesi sharing session selanjutnya. Apakah Pak Sarif mau jawab sekarang atau Ya. bagaimana Pak Sarif? Kalau terkait formasi, ini nanti kewenangannya di tim perencanaan dan pengadaan ya. Ya. Jadi, ini Ya, kan nanti benar. terkait manajemen SDM kalau formasi. Tapi nanti kaitannya dengan peta jabatan itu merupakan ranah dari fungsi organisasi. Nah, mungkin session berikutnya mungkin Mbak Ivil sampaikan terkait hal ini, Mbak. Baik, betul sekali Pak AC Iskandar. Nanti untuk pembahasan mengenai formasi itu akan ada sharing session-nya sendiri, Pak. Nanti silakan dicek berkala lagi untuk episode sharing session yang selanjutnya, gitu ya, Pak. Baik, mungkin kita sudah terlebih dahulu sesi diskusi dan tanya jawab ini, Pak Sarif dan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kuis yang ditunggu-tunggu dari tadi, dan ini nanti akan ada door prize-nya, Bapak Ibu. Jadi, kalau bisa Bapak Ibu semuanya ikutan. Dan saya izin ini link untuk games kuis selanjutnya. Saya izin share screen. Baik, silakan Bapak Ibu untuk join. Bisa klik di link yang saya share di chat room. Nah, nanti ini kuis, ini akan pertanyaannya berhubungan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Sarif. Jadi Pak Sarif jangan ikutan ya, Pak. Nanti benar semua. Ya, silakan. Nanti jika ada benar Bapak semua wajar, Mbak. Kalau ada yang salah, diketawain. Oh, benar juga. Iya. Baik, tapi jangan ikutan ya, Pak ya. Kita berikan kesempatan ke teman-teman yang lain untuk ikutan kuis ini, karena nantinya 2 terbaik akan kita berikan door prize yang sangat-sangat menarik. Untuk itu jangan lupa nanti yang bagi pemenang untuk di-screenshot dan diberikan kepada kita ya, buktinya kalau itu akun Bapak Ibu semua. Soalnya kan di sini ada nama-nama yang kita kurang tahu ya, ada T, I, SM, SP, SK gitu. Tahu-taunya nanti ada Ayu lagi, ada Song Joong Ki lagi, kita kan kurang tahu itu siapa. Jadi nggak masalah namanya, yang penting nanti jika menang, mohon di-screenshot. Baik, kita tunggu untuk rekan-rekan yang lain agar join. satu tadi ada 50 orang yang ikut di tes kuis, sekarang baru 31 nih yang kuis sebenarnya nih. Kuis yang ada door prize-nya nih. Ya Bapak Ibu kita tunggu. Udah jemputan soalnya mungkin, Mbak. Oh, oke. Gimana nih? Berkurang.
Mungkin kita tunggu sekitar 15.35 ya. 3 menit lagi kita mulai. Mungkin ada yang terkendala internetnya kali ya. Silahkan. Join baru 35 orang. 2 menit lagi kita tunggu. Gak ada tanda-tanda mau nambah nih jumlah orangnya ini ya. Oh, Mentok kayaknya. gak mentok nih kayaknya dia Ya. Bapak Ibu ya. 36 orang nih yakin nih. Padahal di chat ada partisipan Zoom-nya ada 93 orang. Apa mau dimulai? Baik, kita tunggu 1 menit lagi ya. Bapak Ibu, kita mulai dengan seadanya orang-orang aja. Yang lainnya nggak mau ada door prize sepertinya nih. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja. Sepertinya tidak ada tanda-tanda orang akan mau gabung. Tapi jika di sewaktu kuisnya sudah di start, itu Bapak Ibu masih bisa kok untuk ngikutin kuisnya gitu. Jadi kita mulai dulu. Kita mulai. 1, 4, 3, 2, 1. Nggak ketahuan siapa yang di leaderboard. Biar makin deg-degan. Mbak Santi mah deg-degan mulu. Kayaknya pada kesulitan ini. Soalnya agak susah-susah ya. Semangat. Wah, udah banyak juga sih yang benar nih. Dari organisasi sama tata laksana mah harusnya bener ini kalau ikut. Harus bener dong, Pak. Udah paham lah ini. Bahasa organisasi, Barapika mati mah organisasi bener ini sama tata biasanya nih. laksana. Wah, masih pada belum selesai nih, ada 9 pertanyaan. Jadi masih belum selesai. Wow. Wah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya ganti-gantian terus nih. Wah, nilainya. Wow. Waduh, keren. Peringkat pertamanya langsung melonjak dari peringkat akhir-akhir gitu. Tidak ada yang selesai ternyata. 27 orang dari 42. Oke, kita tunggu dulu ya Bapak Ibu.
Ada 21 orang dari 43. Peringkatnya wow, luar biasa. Selisih tipis. Wow, peringkat keduanya disusul oleh yang lain. Wow. 34 orang udah selesai dari 43. Yuk kita masih menunggu. Tiga puluh 38. Ada yang baru masuk nih, 5 orang. Jadi tambah lama ya. Iya nih, gimana nih kita udah 40 orang selesai, tapi ada yang baru masuk. Kita tunggu dulu ya, Bapak Ibu ya, biar adil. Atau kita akhiri? Bagaimana ini enaknya? Tunggu dulu Mbak, punya hak juga. Oke, kita tunggu dulu. Masih sedang mengerjakan nih. Oke, sepertinya belum selesai nih. Kita akhiri saja ya, Bapak Ibu ya. Atau ini yang baru masuk gimana nih? Soalnya nggak ada pergerakan lagi nih. Cuma terhenti di satu soal, habis menyerah. Oh, ada yang masih lanjut. Kita tunggu dulu, Bang Bro. Bang Bro ini 2 kali. Oke, kita tunggu. Satu menit sedang isi.
2 kali ya? Kalau yang sudah tidak usah dikitan lagi ya Bapak Ibu ya. Karena yang tadi udah yang pertama kali masuk itu udah masuk ke sistem. Jadi nggak perlu diulang lagi. Ini kita akhiri saja ya untuk permainan itu. Kuisnya. Mohon izin, saya akhiri. Share screen lebih dahulu. Wow, ini dia pemenang pertama, ketiga, Muhammad Ali Fahmi, yang kedua ada AHY, dan ketiga Istora Prince. Kita cuma akan memberikan 2 terbaik, apa sampai ketiga nih, teman-teman panitia? Ya, jadi ada banyak nih. Wah, bener semua yang di awal-awal sampai Bang Bro. Oke, Istora Prince juara 1. Siapa nih di sini Istora Prince? Mohon muncul orangnya. Oh, yang batuk itu. Oh, luar biasa. Istora Prince. Nanti mohon diklaim hadiahnya kepada panitia. Jangan lupa untuk di screenshot. Kemudian juara keduanya nih AHY. Siapa itu AHY? Wah, nggak ada yang mau ngaku nih. AHY. Ya Mbak Afilia. Oh ya, baik, Mas Aan ya. Kemudian yang ketiga, boleh ya Bu Nisa ya, kita tambah satu lagi. Tadi kan di podium ada 3 orang, kasihan banget. Kayak yang dikasih hadiah cuma 2 gitu. Kita tambah lagi yang terakhir itu juara ketiga, Muhammad Ali Fahmi. Mana nih? Orangnya. Kalau nggak nyaut di Zoom, kita batalin nih hadiahnya nih. Muhammad Ali Fahmi. Iya, Ada Mas Fahmi. ada Mbak. Oke, siap. 3 orang nih, jangan lupa nanti diklaim hadiahnya kepada kami. Timnya Bu Anissa bisa kepada saya. Nanti jangan lupa di screenshot dulu nih apa ya? Supaya ketahuan siapa-siapa aja pemenangnya gitu untuk verifikasi pemenang seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk partisipasi hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Sarif untuk materi yang telah disampaikan. Sama-sama Mbak. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Ibu, rekan-rekan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang sudah memberikan masukan, kemudian juga memberikan pertanyaan dan diskusi, dan mau berpartisipasi terhadap kuis kami. Dan juga selamat kepada 3 teman-teman rekan-rekan yang tadi sudah mendapatkan door prize. Silakan hubungi kami untuk klaim door prize-nya. Kemudian kita akhiri untuk sharing session episode 2 dengan topik evaluasi organisasi. Terima kasih. Saya sebagai panitia mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Dan juga kita sampai bertemu di sharing session minggu depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Mbak Ivi, terima kasih panitia, Bapak Ibu. Terima kasih Mas Arif, Mbak Sama-sama. Yofi, Mbak Nista Ya, dan untuk tim. pemenangnya jangan lupa diberikan informasinya kepada kami untuk klaim hadiah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita ketemu lagi di Jumat minggu depan.